مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ikhwanul kiram, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب حديثه: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال الله أيضا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur dan tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya pada kesempatan ini, atas segala limpahan taufik dan maghfirah-Nya pada kita semua, hingga akhirnya dengan segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah itu kepada kita, yang kita pun sadar bahwa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dengan sungguh-sungguh memanfaatkan segala bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya rasa syukur yang terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan adalah semakin meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabi penutup para nabi, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri teladan yang baik. Nabi yang telah memberikan kepada kita teladan yang terbaik. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang terbaik, panutan yang terbaik. Maka tidak eloklah rasanya kita sebagai umatnya mencari panutan, mencari idola selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini pula selaku khatib menjadi kewajiban buat kami untuk menyampaikan kepada kita semua, ittaqullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali roh dan jasad kita ini terpisah, melainkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui momen bulan suci Ramadan dengan segala bentuk ibadah dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun melalui yang namanya Hari Raya Idul Fitri sebagai tanda kesucian kita sebagai hamba, sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala kuasanya manusia. Oleh karenanya jemaah sekalian, tentunya dengan tujuannya Ramadan datang atau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kayaumi waladatahu ummu, ataukah mungkin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah manusia yang paripurna, manusia yang lepas dari segala bentuk dosa jemaah sekalian, ditandai dengan kita telah merayakannya yang namanya Hari Raya Idul Fitri jemaah sekalian. Itu pertanda secara hakikatnya jemaah sekalian, pada kesempatan ini, pada kali ini kita yang masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita ini manusia-manusia yang suci, bersih dari segala dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai manusia yang suci, sebagai sebuah hamba yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui momen-momen yang namanya bulan suci Ramadan, maka tentu tidak eloklah rasanya setelah lewat masa yang namanya bulan suci Ramadan, kita kembali kepada yang namanya maksiat yang selama ini sering menggeluti diri kita. Tidak eloklah rasanya kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercengkrama dengan yang namanya bulan suci Ramadan, kemudian kita nodai dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan setelah lewatnya bulan suci Ramadan. Makanya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah mereka yang mampu istiqamah, yang mampu mempertahankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan bagaimanapun kondisinya sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam sebuah ayatnya dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kata Allah, sesungguhnya siapa yang mengatakan qalu rabbuna Allah, Allah itu adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, yang dalam hal ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka akan turun kepadanya malaikat
dan berkata kepadanya, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau bersedih dan jangan pula engkau bersusah hati dalam mengarungi kehidupan dunia ini jamaah sekalian. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian ini yang selalu beristiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwa kita sebagai manusia kadangkala mengarungi hidup ini sering mengalami rasa takut dan rasa sedih yang mendalam jemaah sekalian. Ada sebuah ketakutan yang kita sering ada di dalam pikiran kita, ada dalam benak kita. Bagaimana esok nanti saya, bagaimana nanti kehidupan saya di kemudian hari jemaah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kuncinya adalah kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qalu rabbuna Allah, katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu. Kemudian ikutilah ucapan kita itu, ucapan dan perbuatan kita dengan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa jamaah sekalian, boleh jadi Ramadan telah berlalu, boleh jadi Idul Fitri telah kita lakukan, tetapi kita harus melihat masa depan yang lebih cerah jamaah sekalian. Kita harus tetap meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di antara kita jemaah sekalian nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin ketika Ramadan datang. Lewat daripada itu jemaah sekalian kita melalaikan lagi segala bentuk ibadah itu. Nanti ketika Ramadan datang, dia senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lewat bulan suci Ramadan, kita kembali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi jemaah sekalian, mengatakan mereka yang seperti ini adalah hamba-hamba Ramadhaniyin. Padahal yang diinginkan adalah kita menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kita orang-orang atau hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beribadat setiap waktu, setiap saat diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu ramadhaniyin, dan kita tidak menjadi hamba-hambanya Ramadan yang mana hanya ketika beribadah ketika Ramadan datang, lewat daripada itu mereka melupakan segalanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah atau teguh pendirian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sifat yang mesti kita galakkan. Adalah sebuah perilaku yang harus tertanam dalam diri kita. Kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami dari Islam yang mana tidak akan saya tanyakan lagi kepada yang lain selain kamu ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan terbaik untuk kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, patutlah rasanya bukan hanya sekedar di Ramadan kita beribadah semaksimal mungkin. Ada 11 bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keutamaan-keutamaan di dalamnya. Mungkin saja di bulan Syawal ini ada keutamaan yang kita lakukan akan lebih besar pahalanya dibandingkan bulan suci Ramadan misalnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ada sebuah keutamaan di bulan Syawal. Man shawama Ramadhana summa atbi'ahu sittan min Syawal kasiyami dahrin. Maka siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menambahnya 6 hari di bulan Syawal, maka ibaratnya mereka telah berpuasa 1 tahun penuh. Apakah ini bukan keutamaan yang mesti kita manfaatkan, yang mesti kita syukuri manakala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk hidup sampai detik ini, bahkan sampai di bulan Syawal ini, atau bahkan sampai di bulan-bulan yang akan datang. Boleh jadi di akhir Ramadan kemarin kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan kita bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan tahun akan datang. Maka tentu kita akan menunggu datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi sebaik-baik orang yang menunggu datangnya bulan suci Ramadan adalah mereka yang senantiasa memanfaatkan waktu menunggunya datangnya bulan suci Ramadan dengan senantiasa memanfaatkan keutamaan-keutamaan 11 bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita, kapanpun kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ada waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kita semaksimal mungkin agar kelak insyaallah kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan dimasukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan. Barangkali inilah yang menjadi isi khutbah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai panutan yang terbaik di antara manusia-manusia yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا كادي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر